Banyak kan menu-menunya. Nanti pada ambil menunya di sini ya. Pilih aja deh. Banyak tuh. Banyak banget. Aku mau yang ini, Aduh. mau yang ini. Enak ya. Ih, kayaknya enak banget sih. Itu Tante. enak Iya. kok, lebih enak yang itu. Aku Enggak, mau yang cobain ini. semuanya aja lah. Yang ini enak Pokoknya banget. ini di semua nih Pi, enak. nggak milih Pi. Ya, Enggak, kalian mau cobain tinggal semuanya. pilih. Semuanya mau dicobain. Oh, waduh. Yakin? Aduh, yuk kita cari tempat duduk dulu ya. Oh, iya. Ya Tante. Aduh, jadi pengen buru-buru ngerasain. Iya ya. Tan, makanya di sini Tan ya. Iya tuh. Bagus kan Waduh. pemandangannya? Ih, Makanannya enak banyak ya. banget. View-nya. Sambil kita Enak deh. makan nih Tante, Iya. sambil melihat pemandangan dan menikmati Heeh. udara Iya, segar. Bener, bener. Itu ngomong-ngomong, danau itu apa sih? ya? Oh, Itu iya. Danau Tiberias. Oh, Bagus. Oh, keren. bagus ya? Oh, Keren. aduh luar biasa, luar biasa, luar biasa. Oma, Ya. Ipi tuh sungguh sangat bersyukur pada Tuhan, juga pada Oma. Ipi bisa jalan mengunjungi Israel. Ipi senang sekali menginap di tempat ini. Apalagi Oh, view-nya tuh ya, aduh, ruang makannya di sini keren banget. bagus ya. Ada Danau Tiberias, keren deh pokoknya deh. Memang betul. Tante, Ya. Yance, sama Sally Iya. juga mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Terlebih sama Tante. Iya, sama-sama. Makasih ya Tan, sama-sama. kita jadi diajak melihat tanah perjanjian. Iya, betul. Semua karena anugerah Tuhan. Terima Ya, kasih Tante benar. buat Amin, anugerahnya. amin. Yuk. Semua karena anugerah Tuhan. Ku bersyukur Padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku Wah, betul-betul ya. Semua ini anugerah Tuhan. Benar. Ya udah, yuk kalian makan yang sampai kenyang ya. Ini makanannya banyak banget menunya dan beda-beda. Jadi kita nggak bosan ya. Ayo. Siap Tante. Cuacanya juga cukup bagus kan? Segar. Oh iya Sally, itinerary hari ini kita kemana ya? Oh sebentar, saya lihat ke handphone dulu. Iya. Nih, hari ini, bentar Tante Li. Oh iya, hari ini kita akan menuju ke Gunung Karmel. Lalu Oh. kita terus ke kota Qumron dan kita langsung menuju ke hotel. Iya benar kan ya? Kayaknya sih hari ini perjalanan kita cukup jauh Tante. Oh, gitu ya. Jadi setelah kita check out nih, kita akan menuju ke Gunung Karmel Tante. Oh, Coba iya, yuk kita lihat dinahnya Tante tuh. Tante, lihatin dinahnya Tante. Ini lihat. Tuh yang Oh, ada yang tinta merah ya? tinta merahnya tuh loh Tante. Oh iya situ. iya. Oke Lumayan baik. jauh ya. Lumayan jauh kan Tante? Oma itu grup kita udah pada selesai loh. Oh iya. Kita masuk ke bis loh. Oh Ayo iya. deh. Ayo kalau Oma, gitu. nanti kita Ayo, terlambat. ayo, Iya, iya, iya. Oke. Ayo yuk kita ke sana yuk. Yuk, jalan. Itu busnya. Itu busnya Tante. Oke ya Iya, jalan. Iya. Ayo deh. Hati-hati. Ayo hati-hati ya Tante langkahnya. Hati-hati. Ipi hati-hati. Pak Yance, lihat gunungnya sudah kelihatan loh. Sepertinya tidak terlalu tinggi ya.
dan curam seperti kemarin. Waktu ke Gunung Tabor tuh serem sekali loh. Oh iya, sudah dekat ya. Nggak terasa, lumayan cepat sih. Mungkin karena perjalanan kita lancar dan tidak macet. Iya ya, rasanya kok sebentar aja kita udah sampai. Tuh kan, bus kita udah mulai naik. Wow. Semoga kapel nanti di sana tidak penuh ya Tante ya. Iya, iya. Hingga kita nggak usah ngantri panjang-panjang. Iya. Saya baru ingat Gunung Karmel itu kan tempat pertempuran antara Nabi Elia dan Nabi Baal yang banyak itu kan? Bener gak Oma? Ada berapa banyak ya nabi-nabi Baal saat itu? Ingat gak? 400 kali ya Tante. Seingat saya banyak sekali loh. Lebih dari 400 soalnya ada Nabi Baal dan yang satunya Nabi Astot. Ipi. Nabi Astot opo ku Ipi? Kok ketawa sih? Ada yang lucu. Udah, jangan berisik. Kita nggak boleh rame-rame dalam bus loh. Gak sopan. Ipi, bukan Astot, tapi Asera. Jumlahnya itu sekitar 850 orang banyaknya, Pi. Oh, itu nabi-nabi yang menyembah dewa-dewi gitu, patung-patung. Kenapa sih dibiarin hidup saat itu ya? Tahu nggak nih, kalau saya yang jadi rajanya pada saat itu, sudah saya sikat habis mereka. Ya, kalau gitu mah nggak ada ceritanya dong. Nah, 850 nabi-nabi pagan itu dipelihara hidupnya loh oleh istri Raja Ahab. Oh. Udah. Kita udah mau nyampe nih. Tante, turunnya pelan-pelan ya Tante ya. Iya, Yance. Oh iya. Oke. Saya turunnya pelan-pelan. Iya. Pi, turunnya pelan-pelan Pi. Nah, akhirnya kita sampai di Karmel, di Gunung Karmel ini. Bagus banget. Bagus ya. Bagus Bangunannya banget. benar-benar bagus sekali. kuno ya Tante ya. Iya, kuno. Bener-bener kuno, Benar iya. kuno banget bangunannya. Betul. Ini Gunung Karmel ini tempat Elia bertarung dengan nabi-nabi Baal dan Asyera. Oh jadi bertarungnya di dalam gereja itu ya Oma? Ya Pi, enggak. gini loh ceritanya ya. Ada aja emang Ipi ini ya Tante. Jadi gini, itu kan kejadian pertempuran itu kan jauh sebelum masanya Tuhan Yesus. Ya. Nah, sedangkan bangunan ini kan didirikannya kan baru-baru ini, Pi. Bu Selima pinter ya. Elia memenangkan pertarungan itu karena Allah bersama dengan Elia. Betul. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Gak ada lawannya Yes. loh. Betul. Betul banget Ipi. Kita ini kan orang percaya. Kita dijadikan Tuhan umat pemenang. Bahkan Amin. lebih dari Pemenang. pemenang. Tepuk tangan juga buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo Oma dan Opa kita tepuk tangan bersama. Karena kita telah menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Benar-benar sekali. Kalau Allah bersama kita, kita pasti keluar jadi pemenang. Ngomong-ngomong, kita nih mau ibadah dulu atau mau naik ke atas dulu? Aduh Oma, kita foto-foto dulu yuk sebentar di sini Oma. Atau Pak Yance kita foto bersama yuk. 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 Ya, enakan Yuk. foto dulu Tante buat kenang-kenangan Tante. Iya. Nih yuk kita selfie Tante yuk. Selfie biar Sally bantuin. Yuk Sel. Pasang Kayak gini deh. Kayak yang gini. Gayanya. Pasang gaya 1, 2. Ayo Tante, Sally, Upi. Ayo kita jalan yuk. Nanti keburu ketinggalan rombongan. Iya Yuk. Yuk. Pelan-pelan ya Tante Hati-hati, ya. Tan. Jalannya Hati-hati, ya, Tan. Tante ya pelan-pelan. Yuk. Hati ya Oma. Wah, lumayan tangganya tingginya. Kasihan. Ayo. Tante Capek kedinginan ya. Tante mau minum ya? Nih minum dulu. Tunggu dulu Oma, istirahat tunggu. sebentar. Iya. Istirahat sebentar. Iya. Bukain. Pemandangannya memang keren ya Tante ya di sini ya. Tunggu Mas, biar biar Tante minum dulu. Ya Pi ya, bagus Pi ya, pemandangannya Pi Bagus ya. sekali. Iya. Oma tunggu. Tante sebentar. Bantuin Pi, tolong Harus Pi. pakai. Enggak, dia harus pakai ini. Bantuin. Ya selendang. Oh iya. Selendangnya pakai. Bisa. Tante bisa, Tante. Mas, jaket Iya. mana? Jaket ketinggalan gitu, dingin banget. Tinggalan sini. di bis. Aduh. Udah nggak apa-apa. Kenapa tadi nggak bawa ya? Anginnya dingin tapi Iya, udahlah. Tapi kedinginan nggak? Enggak, dinginnya enak kok. Kedinginan enak. Wah, ya udah, tenang istirahat dulu sebentar. Aduh. Oma ini apa sih kok garis-garis segini apa ya? Nah, tempat ini lebih tinggi dari daerah sekitar. Dan tempat ini juga sebesar 360 Mama derajat. ikut muter-muter, saya ikut Kita muter-muter. bisa melihat pemandangan-pemandangan di sekitar Gunung Karmel ini. Oh iya. Karena ini gunung puncaknya tertinggi di sini. Pantesan Nah, kita iya. bisa lihat sana pemandangan. Iya. Terus dari sini Sana kita masuk. pemandangan. Terus di Iya, sana Sana lagi, pemandangan juga. bagus-bagus ya. Di sini banyak gunung-gunung di bawah itu sampai ke pegunungan Yisrael, tempat peperangan Armageddon. Iya. Ya. Oh. Apa hubungannya tempat ini sama mesbah, tempat pembakaran dan persembahan bangsa Israel? Jadi orang Israel tuh kalau membawa persembahan harus naik ke gunung ini Pak Yance. Oh. Kita mau bawa persembahan. Naik ke gunung yuk. Kita bawa pujian penyembahan aja. oke. Tunggu dulu deh. Memangnya kalau setahu Sally sih membuat mesbah boleh di mana aja? Nah itu dia. Mm-mm. Jadi pengertiannya tuh tumpang tindih gitu. Oh. Nabi-nabi Baal membawa persembahan pada dewa Baal.
dan Asyera di gunung-gunung yang tinggi. Oh gitu. Emang Salomo kenapa ya Pak Yance? Bukannya si Salomo punya istri 700 dengan gundiknya berjumlah Gini loh. 300. Ini Ipi, ini tuh tempat ini jadi tempat penyembahan segala berhala itu kesalahan Salomo. Raja Salomo itu yang salah. Karena dia punya banyak istri. Berapa Pi istrinya? Istrinya itu 700, Yo. tapi gundiknya 300. Wah, Oh, Jadi totalnya sejuta. 1.000. Sejuta. Sejuta. 1.000. Mas, terus apa sih hubungannya antara istri Salomo tadi dengan tempat tinggi? mungkin Tante bisa jelasin Tan. Iya, begini Sally. Istri-istri Salomo itu banyak yang menyembah berhala. Oh. Mereka menyembah berhala nabi-nabi Baal dan Asyera. Sehingga Salomo membangun patung-patung dewa Baal dan Asyera itu di gunung-gunung yang tinggi seperti ini. Oh, jadi orang Israel latah ya, Oma ya. Ikut-ikutan membawa persembahan. Mereka kepada Allah di atas gunung-gunung tinggi. Aduh, mau tepuk tangan buat Ipi. Iya, Tumben Ipi hari ini cepet banget nyambungnya. Cepet korek. Connect ya. Ipi jadi kayaknya mau angkat jempol buat Ipi. Benar-benar Ipi luar biasa Pi. Makasih. Luar biasa. Nah, coba deh kita lihat pemandangan itu ya. Nah, tuh lihat deh. Iya Tante Iya ya, kan? tuh, bagus banget. Nah, itu dari tempat ini kita benar-benar cukup jelas melihat Gunung Tabor. Oh. Nah, tuh lihat. Nah, itu tuh. tuh. Oh, iya Nah, iya itu Gunung itu Tabor. Gunung Tabor. Iya. Iya. Kelihatan kan? Kelihatan sih Tan. situ. Kelihatan. Betul. Iya. Itu Sally baru ingat. Ini Tante kalau nggak salah ya, itu ada tempat transfigurasi di mana waktu itu Tuhan Yesus kan mengajak 3 orang muridnya. Ada Iya. Petrus, Yakobus Berdoa dan ya. Yohanes untuk Yohanes. berdoa. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus itu kayak naik gitu ya, terus berubah wujudnya menjadi menggunakan wajah kemuliaan. Dan kemudian Berkilau ya mukanya ya. betul. Dan lalu di saat itu Tuhan Yesus gak sendiri. Tapi iya, berdua iya. ada lagi 2 yaitu Nabi Elia dan Nabi Musa. Oh, Ya, iya aku betul. baru ingat. Nah, pada saat itulah di situ terlihat bahwa ada 3 sosok yang memakai jubah yang luar biasa dan Penuh dengan penuh kemuliaan. kemuliaan. Oh, iya. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Musa, Musa, dan Elia. 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 Iya, betul. Di Gunung Jadi Tabor. di ya. puncak Gunung Tabor itu juga terjadi bahwa Deborah dan Barak mengalahkan Oh, Sisera gitu. dari utara, Sisera dari Sisera. utara. Oke. Ya. Iya, betul. Tante, kalau dilihat sebelahnya tuh. Oh iya. Itu ada gunung di sebelah Gunung Tabor itu kan Nazaret kan? Itu loh Tan. Oh, Yang- iya, yang iya, kelihatan betul. itu loh, tuh. Oh iya ya agak ke bawah iya, dikit iya. ya. Itu kan Nazaret Oh kan? iya, betul. Itu kalau bukit sebelahnya namanya apa ya, Oma? Bukit. Nah, kalau yang di Bukit bawah More ya? itu, Bukit itu namanya Lembah Yisrael, Ipi. Oh. Nah, itu yang tadi Bukit itu namanya Bukit More, di mana Oh, iya, Gideon iya, berperang mengalahkan orang-orang Midian pada Oh, saat itu. gitu. Nah, yang Pak Yance bilang itu Lembah Yisrael itu betul. Ya. Gitu. Oh, jadi lembah yang sangat besar di mana ya akan terjadi perang Armageddon Mm-mm. yang ada di Kitab Wahyu itu. Benar nggak Pak Yance? Iya benar, Ya kan? karena terjadi di lembah itu loh, Pipi itu. Nah, Lembah Yisrael yang gede, Jadi luar biasa jadi terjadinya luasnya di itu. sini Pi, kejadian Betul. perang Iya, nanti betul. Pi Perang di akhir situ. zaman. Perang Iya, Armageddon. Perang ya. Armageddon Besar tadi. itu. Oh Iya, gitu. betul. Nah, itu tertulis semua di kitab, di Alkitab kita ya. Sehingga apa yang disebutkan setiap lutut akan bertelut dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Raja di atas segala Amin. raja. Amin. Itu yang paling kanan ada namanya gunung apa ya, Oma? Oh, itu Yang itu. kanan. Giboa ya. Itu Gunung Giboa. Heeh. Nah, di mana Raja Saul dan ketiga anaknya di situ mati terbunuh.
Ingat gak yang Saul berperang? Iya, 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 iya. Betul. Oke, oke. Oh, Saul terbunuh di situ di Bukit Gilboa Bersamaan itu. 3 anaknya termati di situ. Sungguh tempat ini luar biasa ya Tante. Iya. Rombongan udah pada turun. Ayo, kita kayak anak kasihkan aja. Ayo. Ayo kita turun dengerin firman Tuhan ya. Hati-hati Yuk. Tante. Hati-hati Tante, pelan-pelan ya turun. Oma, Ya. kita foto di dekat simbol Elia yuk. Itu kan yang mengalahkan para nabi Baal dulu tuh. Oh itu. Iya dong, mau dong. Foto Iya, dulu. mau dong. Ayo, Iya, ayo, iya. ayo. Selfie, selfie. Boleh ya Iya, sebentar mau, aja mau. ya. Iya, Iya. oke. Yuk selfie. Aku bikin dulu. Sip. Ya. Semuanya udah oke belum? Udah. 1, 2, 3. Krem. Satu, tiga, krem. Nah, sip. Jangan lama-lama fotonya. Ayo nanti kita ketinggalan lagi. Ayo. Oh ya udah, yuk. Oke. Nah sekarang kita sudah sampai di kapel yang ada di Pegunungan Karmel. Saya ajak opa oma di rumah dimanapun Bapak Ibu pemirsa semuanya. Yuk sebelum kita mendengar firman Tuhan kita menyanyikan satu pujian ini buat Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadirat-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Oma dan Opa dan semua pemirsa, baik dimanapun Bapak Ibu, Oma dan Opa berada. Sungguh satu kemurahan Tuhan kalau kita boleh bersama-sama. Oh, kita beribadah ya. Senior Community GBI Tampak Siring. Puji Tuhan ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana Ipi, bagaimana Oma serta Pak Yance dan Ibu Sally ya. Mereka pergi ke Karmel ya, ke Gunung Karmel. Di sana mereka melihat banyak hal. Mereka naik ke satu gunung di mana Elia ya pernah berperang melawan Nabi Baal dan Asyera. Nah, sekarang kita akan melihat firman Tuhannya. Apa pesan firman Tuhan hari ini? Yuk sama-sama kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan
saat ini kami boleh bersama-sama Bapak, Ibu, Oma, dan Opa dimanapun berada untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan, untuk mengakui bahwa Tuhan itu luar biasa, untuk mengakui Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami sama-sama menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Makasih Bapak, kami akan menikmati firman-Mu, kami akan duduk diam, dan kami akan, Bapak, menerima pesan-pesan firman Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, puji Tuhan ya, senang sekali ya. Senang sekali kita sudah melihat Gunung Karmel ya. Ada apa di Gunung Karmel itu ya? Yuk sama-sama ya. Hari ini firman Tuhan berjudul Kemenangan di atas Gunung Karmel. Kalau kita lihat dari Amsal atau dari Kidung Agung, kita lihat yang namanya Gunung Karmel itu apa? Itu satu tempat yang elok, yang indah ya. Jadi kemenangan di atas Gunung Karmel. Jadi satu tempat yang indah belum tentu semuanya baik-baik saja. Di situ kita ngalami peperangan juga ternyata ya. Nah, kita akan lihat kemenangan di atas Gunung Karmel. Hari-hari ini ya, di tahun 2023, Bapak Gembala kita ya, Pak Niko mengatakan bahwa tahun 2023 tahun kebangkitan dan menjadi pemenang. Ya, artinya apa? Artinya Tuhan mau kita semua, Oma dan Opa, Bapak, Ibu, semua pemirsa menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang ya. Nah, ya seperti gambar ini ya, Oma dan Opa, Bapak, Ibu ini, mereka orang-orang yang menang ya. Mereka orang-orang yang menang. Nah, tentu saja untuk menang ya, kita tidak bisa menerima seperti kita minta permen. Permen dong, menang dong. No ya, tapi kita harus berjuang di dalam mencapai kemenangan itu. Ada 3 hal yang harus kita ketahui di dalam satu peperangan untuk memperoleh kemenangan. Yang pertama, kita harus tahu, anak-anak Tuhan harus tahu siapa Allah kita ya. Kalau kita nggak ngerti Allah kita, maka kita akan cenderung siapakah aku ini? Aku nggak mungkin kuat di dalam peperangan. Aku nggak mungkin. Tolonglah. Atau kita bergandol kepada ilah-ilah yang lain, atau bergandol kepada manusia, karena kita nggak tahu siapa Allah kita. Yang kedua, yaitu kita harus tahu kekuatan kita ya. Kekuatan diri kita. Apa yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, ya kita harus tahu kekuatan lawan kita ya. Jadi kita mau belajar hari ini ya, Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang dikasihi Tuhan ya. Kita akan belajar. Nomor 1, kita akan belajar. Kita harus tahu, mengerti. Kita harus mengerti siapakah Tuhan itu dalam kehidupan kita ya. Nah ya, dari gambar ini kita lihat ya. Wah, kalau kita sebutkan Allah kita itu Allah yang bagaimana? Mungkin Bapak, Ibu, Oma, dan Opa banyak mempunyai pengalaman-pengalaman ya. Allah mana yang gagah seperti Allah kita? Allah mana yang... Wah, ini Allah yang gagah, yang luar biasa, yang menang di dalam peperangan, luar biasa ya. Allah yang sumber segalanya, Allah yang bisa diandalkan ya. Allah yang menolong, Allah yang penuh dengan pengampun ya, mengampuni. Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang perkasa, Allah yang memberikan jalan keluar. Saat ku tiada jalan, Tuhan buka jalan. Nah, ini luar biasa ya. Itu adalah Allah kita. Kita bisa menyebutkan banyak hal sehingga kita tidak ragu. Ada firman Tuhannya sehingga kita semakin dikonfirmasikan bahwa kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Oma dan Opa, katakan sama-sama. Dahsyat dan luar biasa. Wow, haleluya, puji Tuhan ya. Demikian juga pada waktu pertempuran Elia dan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel ini ya. Elia tahu benar siapa Allah yang dia sembah. Dia tahu benar siapa musuhnya. Musuhnya adalah Baal ya, Baal dan Asyera. Dia tahu benar itu adalah hanya batu ya, batu buatan tangan manusia. Gak ada artinya dibandingkan dengan Allah kita yang luar biasa. Nomor 2,
kita harus mengerti ya. Yang B, kita harus mengerti kekuatan kita. Oh, sombong bener kekuatan kita. Noh, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru kita belajar karena kita tahu bahwa we are nothing. Kita ini gak ada apa-apanya. Kita ini nol besar. Nol. Gak ada apa-apanya. Tapi bersama dengan Tuhan, kita adalah sesuatu yang besar. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Luar biasa ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus mengerti kekuatan kita ya. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Hanya ada di dalam Dia. Nomor 2, kekuatan kita saat kita lakukan kehendak Tuhan. Itu ada kekuatan yang Tuhan topang ya. Beda dengan kita melakukan kehendak kita sendiri. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Tapi saat kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan turut campur tangan. Kemudian kita juga harus memperbaiki mezbah kita sehingga kekuatan terjadi. Dan kita harus membinasakan lawan kita. Yuk kita lihat satu persatu ya. Hanya ada di dalam nama Yesus. Kekuatan kita hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku dapat menanggung, aku kuat ya, hanya di dalam Dia. Bukan kitanya yang hebat, yang sok-sokan, tetapi Dia yang hebat, Dia yang luar biasa ada di dalam kita ya, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Nah ya Oma dan Opa, gambar ini kita lihat bagaimana Daud melawan Goliat ya. Oh Daud kecil. Goliat datang dan mengatakan, kamu kira anjingkah aku? Kamu mendatangi aku dengan ini apa? Dengan batu, dengan umban, kau mendatangi aku dengan anjingkah aku ya. Tetapi Daud mengatakan, aku datang bersama Allahku ya. Allahku ada di dalamku. Wah, ini satu kekuatan yang luar biasa ya. Sehingga firman Tuhan di 2 Tawarikh 20 ayat 15 mengatakan, janganlah kamu takut ya. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah yang berperang buat kita. Pada waktu kita melakukan kehendak Allah ya, oh mungkin kita mendapat serangan, mungkin iblis mulai gono gini, tetapi kita harus tahu kekuatan yang ada dalam kita. Oh, Tuhan bersama dengan kita. Ketika Allah bersama dengan kita, yang berperang bukanlah kita, tetapi Allah yang berperang ganti kita. Mungkin ya saat kita bersekutu dengan Tuhan, saat kita sungguh-sungguh, mulai terjadi gelombang sana sini. Mulai mungkin tetangga nggak ada angin, nggak ada hujan, mulai meributi kita, atau anak cucu nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba mereka begini. Tetapi lawan kita bukan manusia ya. Kita punya Allah yang dahsyat ya. Semuanya itu dibalik, semuanya itu adalah iblis mulai mereka-rekakan yang jahat atas kehidupan kita. Tetapi kita punya Allah yang besar. Amin Oma dan Opa ya, amin ya. Nah sehingga Oma dan Opa, kita gak perlu takut. Yang berperang adalah Allah ganti kita ya. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah ini memberikan kemenangan buat kita. Oma dan Opa mungkin, aduh saya ini loh, aduh sudah umurnya banyak, saya ini sudah gak punya kekuatan, kok disuruh perang-perang gini gimana. Oh Oma dan Opa, peperangan kita bukan melawan darah dan daging ya Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Peperangan kita melawan roh-roh penguasa-penguasa di udara ya. Nah ini tangan kanan Tuhan yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita ya. Jangan takut kepada mereka sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang ganti kita ya. Jadi Tuhan berperang ganti kita. Nah
Nomor 2 ya, tadi kekuatan kita ada ketika Allah itu, ketika kita melakukan ketika Allah ada di dalam kita. Yang nomor 2, kekuatan kita terjadi ketika kita lakukan kehendak Tuhan ya. Kehendak Tuhan apa? Pertobatan jiwa-jiwa ya. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Elia. Bagaimana Elia itu manusia biasa, tetapi ketika dia lakukan kehendak Tuhan, sesuatu yang besar terjadi dalam hidupnya. Nah, apa yang dilakukan Elia? Kita akan lihat ya. Di Israel pada waktu itu rajanya bernama Ahab. Ahab dikatakan raja yang jahat ya. Tuhan di firman Tuhan jelas dikatakan Elia raja ini jahat ya. Memerintah selama 22 tahun. Nah, sudah jahat di mata Allah, di mata Tuhan ya. Masih menikah dengan seorang putri seorang yang bernama Isabel. Waduh, Isabel ini juga selain jahat juga apa? Dia penyembah Baal, penyembah Asyera ya. Jadi Isabel menjadi istrinya, permaisurinya dari Raja Ahab ya. Isabel tuh menyembah-nyembah dewa Baal, menyembah dewa Asyera. Dengan sendirinya Isabel lalu bilang, "Loh, kamu dong, ayo bangunkan aku tempat penyembahan Baal, tempat penyembahan Asyera ya." Kemudian Raja Ahab, "Wah, enggak lah. Ya, harus bangunkan kau. Enggak, aku enggak mau jadi istri kamu." Ya, diancam ini sama Isabel. Akhirnya Ahab juga membangunkan ya tempat penyembahan Baal dan Asyera. Kita lihat ini ya. Rakyat ya, orang-orang Israel dibawa semua menyembah Baal dan Asyera ya. Baal itu apa? Baal adalah dewa, mereka menganggap itu dewa yang membawa yang mengatur iklim, yang mengatur hujan, mengatur kesuburan tanah mereka. Sehingga mereka bergantung sekali. Mereka menyembah Baal dan Asyera. Mereka meminta supaya hujan turun. Mereka meminta supaya tanah mereka subur ya. Nah, ini kan sudah keliru. Harusnya kita mengandalkan Tuhan ya. Harusnya kita mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan turunkan hujan awal, hujan akhir ya. Harusnya kan begitu. Tetapi ya, karena Isabel ini penyembah berhala, penyembah Baal dan Asyera, dia membawa seluruh Israel untuk menyembah Baal dan Asyera. Dan ini sangat menyakitkan hati Tuhan ya. Hati Tuhan kesal. Oleh karena itu ya, Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan ya, apa yang terjadi ya? Mengapa sih Tuhan kok kesal? Karena firman Tuhan ya, di Keluaran 20 ayat 3, yaitu terdapat di hukum Allah ya, hukum yang dibawa 2 loh batu Musa itu. Yang pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ya. Jangan ada Allah lain. Tetapi Israel membuat Allah lain, yaitu Baal dan Asyera. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, tetapi Israel membuat patung ya, membuat patung Baal, membuat patung Asyera. Dan ini menyakitkan hati Tuhan. Tuhan kesal. Sehingga apa yang terjadi ya? Tuhan memanggil Elia, dan Elia disuruh menghadap ke Raja Ahab. Dan apa yang dikatakan Elia ya? Mulai hari ini ke depan tidak akan ada hujan selain aku mengatakannya. Waduh. Wah, ya tadinya Elia, tadinya Raja Ahab, ketawa, mereka ngetawain gitu ya. Karena mereka menganggap bahwa dewa hujan mereka adalah Baal dan Asyera. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan ada di pihak Elia ya. Elia punya backingan Tuhan. Ini kalau backingannya Tuhan kan luar biasa ya. Nah ini ya, apa yang dikatakan, yang Tuhan suruhkan kepada Elia, diperkatakan oleh Elia, tidak akan ada hujan. Dan itu terjadi. Apa yang terjadi ya? Sehingga Israel mengalami kekeringan, gak ada hujan ya.
selama beberapa tahun, beberapa waktu lamanya tidak ada hujan. Wah, rakyat mulai susah ya. Oh, tidak ada air, tidak cukup untuk tidak cukup apalagi untuk mandi, bukan untuk mandi, untuk makan dan minum, membuat makanan dan minuman, untuk memberikan minuman bagi hewan-hewan yang nggak ada ya. Susah sekali, susah. Rakyat nangis dan rakyat teriak-teriak ya. Nah ya, Tuhan izinkan sehingga kelaparan terjadi di daerah itu ya, di daerah Israel terjadi. Apa yang terjadi? Ketika itu sampai di telinga Ahab, rakyat teriak-teriak, nggak ada makanan, nggak ada minuman ya. Oh, rakyat teriak. Raja Ahab menjadi marah ya. Ini gara-gara Elia ya. Dia mengatakan tidak ada hujan ya. Ini gara-gara Elia, kurang ajar ini Elia ya. Nah ya, sehingga Raja Ahab menyuruh ajudannya, menyuruh pasukannya itu cari si Elia, itu cari itu nabi itu, kurang ajar bener dia. Kemudian Raja Ahab menyuruh dan dicarilah Elia, tetapi tidak diketemukan Elia karena Tuhan menyembunyikan Elia ya. Elia nurut sama Tuhan. Elia disuruh pergi ke Sungai Kerit ya. Ini lihat ya, ini Sungai Kerit ya. Di sana masih ada air ya. Elia minum dari Sungai Kerit dan makannya gimana? Gimana makannya? Tidak ada, nggak ada apa-apa di sana ya. Kemudian Tuhan mengirim burung gagak untuk memberikan kepada Elia makanan bagi dia. Tuhan mencukupi Elia. Demikian juga ketika Sungai Kerit mulai kering, Tuhan menyediakan ya pangan kepada Elia melalui janda Sarfat. Ini luar biasa banget. Tuhan dia Allah yang menyediakan. Kalau Tuhan yang suruh, kalau kita lakukan kehendak Tuhan, Tuhan bisa buka jalan lewat apapun juga ya. Oh, Tuhan buka jalan. Nah, setelah beberapa waktu lamanya, beberapa tahun lamanya ya, apa yang terjadi? Tuhan mulai mendengar teriakan orang-orang Israel yang menjadi biji matanya. Tuhan mulai dengar ya. Kemudian dia kembali ya, berbicara kepada Elia. Dia menyuruh Elia di 1 Raja-Raja 16 ya. Dikatakan Elia dipanggil Tuhan. Kemudian Elia disuruh, pergilah ya, pergilah kepada Ahab ya, perlihatkan dirimu kepada Ahab. Aduh Tuhan, ampun Tuhan, aku tidak mau, aku takut dibunuh sama Ahab ya, sama Isabel, karena dia dituduh semua ini gara-gara dia. Tetapi Elia dia tahu, aku punya Tuhan yang besar. Ya, Elia punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Elia tahu siapa Allahnya. Elia tahu siapa Allahnya. Ya, kemudian datanglah Elia kepada Ahab ya. Kemudian dikatakan apa? Ahab katakan, nah ini dia Elia, kamu gara-gara kamu menyebabkan semuanya ini terjadi, bencana terjadi atas Israel. No ya. Kemudian apa jawab Elia? Semua gara-gara kamu. Wah, ini raja tapi dituding-tuding sama Elia. Gara-gara kamu sehingga kekeringan ini terjadi ya. Loh, kok bisa aku gimana? Ya, gara-gara kamu ya. Rakyat disuruh nyembah Baal dan Asyera. Waduh ya. Wah, Isabel menjadi marah, Ahab menjadi marah ya. Elia takut, tetapi dia tahu Tuhan besar ada di backingannya. Dia nggak takut sama Ahab ya. Dia mengatakan itu, dia nggak takut. Dia tahu, dia ambil resiko, tetapi untuk Tuhan ya. Nah, dia katakan ya, dan semua itu ada di dalam hidupnya Tuhan berikan supaya apa? Supaya Israel bertobat ya, melakukan kehendak Tuhan. Elia mestinya nggak mau, tapi Elia mau nurut Tuhan. Ya Tuhan, aku nurut Tuhan supaya terjadi pertobatan atas Israel. Nah, Oma dan Opa, kalau Oma dan Opa
dengar suara Tuhan ya. Dengar-dengaran. Hari-hari ini kita menjadi messengernya Tuhan. Untuk memberitakan Pentakosta ketiga. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Untuk memberitakan amanat agungnya Tuhan. Apa kayak gitu? No Tuhan, no, nggak mau. Tapi kita mau nurut Tuhan. Tuhan, aku nurut. Ya, apapun resikonya, aku mau nurut Tuhan. Karena aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar ya. Kita harus membawa kabar pertobatan itu. Nah, demikian juga dengan Elia ya. Elia membawa kabar pesan pertobatan untuk bangsa Israel ya. Kemudian Elia mengatakan kepada Raja Ahab, perintahkan nabi-nabi Baalmu 450 dan nabi Asyeramu 400 ya, yang diberi makan oleh Isabel ya, ke Gunung Karmel ya. Kita akan buktikan siapa Allah yang hidup, Allah yang memelihara bangsa Israel itu siapa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berikan 2 lembu ya. Kemudian nabi-nabi Baal dan Asyera itu diberikan 1 lembu, dan untuk Elia 1 lembu. Mereka dipersilahkan membuat mezbah, membuat altar, dan Elia mengatakan, silakan kalian karena banyak jumlahnya, kalian dulu yang meminta kepada Allahmu, meminta hujan ya, meminta api untuk membakar lembu itu, persembahan lembu itu. Kalau api itu turun, maka Allahmu itu hebat ya. Kita akan sama-sama menyembah Allahmu. Tetapi kalau persembahanku yang diturunkan api, tanda pertobatan harus terjadi. Nah, ini mereka sama-sama ke gunung ya. Kemudian baiklah kalau begitu ya, kita akan adu Allah siapa yang hidup ya, Allah siapa yang bisa menurunkan api ya. Nah, kemudian mereka pergi ke Gunung Karmel sama-sama. Di sana mereka menyiapkan, dan apa yang terjadi ya, para nabi-nabi Baal itu dan nabi Asyera mulai ya, mereka mulai Baal, nah dewa Baal, turunkan apimu Baal. Wah ya, sudah sampai siang nih ya, kemudian Elia mengatakan, mungkin nabimu sedang istirahat dan tidur, coba lebih keras lagi. Wah, mereka lebih keras lagi. Baal, jawab doa kami, berikan api, turunkan apimu. Kemudian api nggak turun-turun juga ya. Kemudian Elia, mungkin nabimu sedang tidur, ayo bangunin. Oh, mereka berteriak lebih keras lagi. Bahkan dari mereka ya, mulai mengeluarkan pisau, mereka menoreh-noreh dirinya, sehingga darah itu keluar dari tubuh mereka. Karena itu yang disukai iblis ya, itu yang disukai nabi Baal mereka ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Baal mereka adalah batu yang mati ya, punya mata tidak bisa melihat, punya mulut tapi tidak bisa berkata-kata, punya telinga tapi nggak bisa mendengar. Karena itu dewa yang mati ya. Setelah itu kira-kira pukul 3 petang ya, 3 sore gitu ya, 3 petang ya. Kemudian Elia, sekarang giliranku ya. Elia kemudian dia mengatakan, aku akan menyusun ya, dia memperbaiki mezbah ya. Jadi tadi kekuatan itu datang ketika apa? Ketika kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang besar. Kekuatan terjadi ketika apa? Ketika kita lakukan kehendak Tuhan. Tetapi kekuatan juga terjadi ketika apa? Ketika kita memperbaiki mezbah kita, memperbaiki penyembahan kita kepada Tuhan. Mungkin Bapak, Ibu, Oma, dan Opa sudah lama meninggalkan mezbah Tuhan. Yuk cek yuk diri kita yuk. Kalau kita sudah lama meninggalkan mezbah Tuhan, kita mau balik lagi ya. Mau balik bikin mezbah lagi ya. Mungkin mezbah pribadi, mezbah bersama keluarga, mulai bikin gandengan tangan lagi Oma dan Opa, berdoa bikin mezbah.
Nah, ini sama ya, apa yang dilakukan oleh Elia ya. Dia menyusun 12 batu. Kita lihat ini ya. Menyusun 12 batu ya, melambangkan suku-suku Israel ada 12 ya. Kemudian nggak cuman itu ya, tapi dia menyuruh untuk membuat parit. Kok membuat parit sih ya? Kok membuat parit? Buat apa membuat parit ya? Tetapi Elia katakan jangan pakai cara dunia ya. Ini caranya Tuhan. Tuhan mau kita bikin parit ya, supaya ada genangan air. Hah? Air? Ya, nah ya, ini kita nggak usah tanya mengapa, tapi kita lakukan kehendak Tuhan ya. Kemudian apa yang terjadi? Setelah membuat parit, dia menyusun kayu. Dia minta orang-orangnya untuk bawain kayu. Dia susun kayu, dan lembu yang dipotong-potong itu ditaruh di atas mezbah itu ya. Kemudian dia kembali menyuruh kamu ya, dia panggil si A, si B, si C, si D ya. Kamu masing-masing bawa air 1 buyung ya. Kemudian mereka membawa air 1 buyung dan mereka mencurahkan itu di atas mezbah. Jadi tadi lembunya yang kering, kayunya yang kering ya, batu-batu yang kering semua disiram air ya. 4 buyung pertama. Kemudian Elimia mengatakan ambil lagi ya, 4 buyung lagi, disiram lagi ya. Setelah itu ketiga kalinya dia katakan ambil lagi 4 buyung lagi, disiram sampai air itu meluap-luap, melimpah-limpah di parit itu semuanya penuh air. Aduh, kadang-kadang kalau saya pikir aneh-aneh aja ya. Jalan Tuhan itu tak terselami ya. Ngapain ini ya, Tuhan suruh ya pakai air. Yang ada pakai bensin dong. Kalau mau bakar ya, supaya terbakar pakai bensin atau pakai gas atau pakai minyak. Ini pakai air ya. Nggak masuk akal. Tetapi cara Tuhan itu nggak usah ditanya mengapa. Kita lakukan aja apa yang Tuhan mau ya. Nah ini, kemudian setelah itu air melimpah-limpah dan Elia mulai berkata kepada Tuhan ya, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, hari ini biar diketahui semua Israel bahwa Engkau adalah Allah yang hidup ya, bahwa aku ini hambamu dan aku melakukan ini atas apa yang Kau suruhkan, supaya api itu turun ya. Wah, kemudian apa yang terjadi? Elia berdoa ya. Kemudian ya, api itu turun ya. Dari surga api itu turun menyambar, lembu itu menyambar, batu menyambar, air yang ada di semuanya disambar oleh api itu. Orang Israel yang ada di situ semuanya, mereka kaget sekali. Ini benar-benar Allah ya. Ini benar, dia adalah Allah yang benar-benar Allah. Dia adalah Allah benar-benar ya. Kemudian hati mereka mulai bertobat ya. Ampuni kami, selama ini kami salah menyembah Baal dan menyembah Asyera. Ampuni kami. Kemudian hati mereka berbalik kepada Tuhan ya. Ini luar biasa sekali. Ini lihat apinya ya. Api itu menyambar. Pertobatan terjadi. Ini yang Tuhan mau, pertobatan terjadi ya, sehingga bangsa Israel mengagungkan Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang besar. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang patut kami sembah. Apa yang terjadi dengan nabi-nabi Baal dan Asyera itu? Yang terjadi dengan mereka? Mereka takut luar biasa ya. Mereka kabur. Mereka mau kabur. Tetapi apa yang dilakukan oleh Elia? Jangan kabur. Bangsa Israel, tangkap nabi-nabi itu. Nabi-nabi itu ditangkap, bawa mereka ke Sungai Kison ya. Kemudian dibawa ke Sungai Kison dan di sana dipenggal ya, di sana dibinasakan semua nabinya, semua dewa-dewa, semua dibinasakan di sana. Nah, ini yang Tuhan mau ya. Tuhan mau kita bikin mezbah ya, memperbaiki mezbah kita ya. Tuhan mau kita berdoa ya. Tuhan mau ya, terlebih singkirkan
singkirkan ya. Ketika api turun, ketika kita bikin mezbah kepada Tuhan, ketika kita tinggikan nama Tuhan, Tuhan, ketika kita tinggikan, api Roh Kudus itu turun ya. Roh Kudus memenuhi kehidupan kita sehingga kita punya kekuatan untuk membinasakan lawan kita, untuk melawan nabi-nabi Baal, untuk melawan segala ilah-ilah dalam hidup kita ya. Kita lawan, kita binasakan, kita usir dari kehidupan kita. Nah, ini yang terjadi ya. Nah, akhirnya ya membinasakan lawan ya. Kita punya kekuatan untuk membinasakan lawan ketika api Tuhan itu turun ya. Api Tuhan turun, bagaimana caranya? Tadi jangan lupa perbaiki mezbah dan berdoa ya, memuji menyembah Tuhan. Di Sungai Kison mereka dibinasakan. Nah, setelah itu ya, apa yang terjadi? Hujan mulai turun. Kemenangan terjadi. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Berkat Tuhan tercurah. Berkat Tuhan tercurah atas bangsa Israel ketika pertobatan terjadi. Nah, Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan ya. Tadi kita mengerti kekuatan kita. Kekuatan kita ketika kita apa? Ketika kita mengandalkan Tuhan. Tuhan ada di hidup kita. Itu kekuatan kita ya. Kemudian kekuatan kita terjadi ketika apa? Ketika kita lakukan kehendak Tuhan. Kekuatan kita terjadi ketika apa? Ketika kita memperbaiki mezbah Tuhan ya. Sehingga kita mampu untuk mengusir setiap lawan kita, mampu untuk membinasakan lawan kita, untuk menghancurkan lawan kita ya. Tetapi selain itu, tadi selain tahu kekuatan Allah, tahu kekuatan diri kita, kita juga harus tahu kekuatan lawan kita ya. Nah, tadi kita sudah belajar, lawan kita nggak ada artinya apa-apa. Dia hanya batu yang disembah-sembah ya, batu yang mati ya, punya mata nggak bisa ngelihat, punya telinga nggak bisa mendengar ya. Oleh karena itu Elia dengan gagah perkasa ya, dia membinasakan, dia menghancurkan lawannya. Nah, hari ini kita mau belajar ya, berhala apa yang masih ada di dalam kehidupan kita. Berhala apa ya? Kalau orang Israel dulu menyembah lembu emas ya, menyembah lembu emas sudah diomongin nggak boleh ya, harus nyembah Allah saja, satu-satunya Allah yang hidup, tapi mereka menyembah lembu emas ya. Mungkin ada model-model lembu emas yang ada dalam hidup kita. Mungkin ya, kita memberhalakan keluarga kita, anak kita. Aduh, nggak bisa ke gereja. Anak-anaknya cucunya masih kecil, nggak bisa pelayanan karena cucu ya, harus jaga cucu. Nggak bisa. Padahal kan sudah bukan waktunya Oma dan Opa untuk jaga cucu. Yang jaga cucu kan anak kita. Nah, tetapi ya ada hal-hal yang membuat menghalangi kita untuk datang pada Tuhan ya. Kemudian lagi mungkin berhalanya perselingkuhan, masih diam-diam, tidak diketahui, yang tahu hanya dirinya dengan Tuhan ya. Hati-hati ya, perselingkuhan, hati-hati, diberhalakan dalam hidupnya. Nggak bisa dah ninggalin itu will atau pil, nggak bisa. Halo ya sayang, nanti kita ketemuan nanti pulang dari gereja ya. Aduh, no ya. Nah, ada perselingkuhan yang masih dipendam, yang masih ada dalam hatinya. Atau ada kesombongan, nggak bisa ngampuni. Ketika menantu menyakiti kita, waduh, kita keluar tanduknya selangit, itu nggak bisa ngampuni. Masih ada berhala kesombongan dalam hidup kita ya. Atau kita ngejar harta, minta pada anaknya supaya dikirimin uang terus. Nak, kamu kirimin mami uang. Dia nggak berharap pada Tuhan, tapi berharap kepada anaknya ya. Atau masih ingin berhala kemewahan ya, masih kepengen ini kepengen itu, banyak hal kemewahan. Tapi hari ini kita juga mau belajar ya, berhala-berhala yang mungkin gak terlihat, berhala kemalasan, berhala kebodohan, kekerasan hati, stubborn, kekerasan hati ya. Oh, gak bisa mengampuni, iri hati, dengki. Kalau lihat oma yang lain atau opa yang lain, itu enak, anaknya tuh sayang banget sama mamanya. Ya kalau pergi-pergi disiapin mobil, aku mau
mau pergi aja susah, nggak ada uang ini ya. Iri hati, dengki ya. Tapi kita mau bersyukur. Terima kasih Tuhan buat anak-anakku yang luar biasa. Ada dewa pemarah dalam hidupnya, marah. Tapi kita mau belajar hari ini ya, ketika Roh Kudus ya, ketika api di Roh Kudus itu turun atas hidup kita, maka kita hancurkan setiap kemarahan itu, kemalasan, kekerasan hati itu ya. Oma dan opa yang dikasih Tuhan, jadi di dalam peperangan ini kita harus menang. Kita ditentukan untuk menjadi pemenang. Oleh karena itu kita harus tahu kekuatan ya, kita harus tahu Allah kita ini siapa. Kita harus tahu kekuatan kita, kita harus tahu kekuatan lawan kita. Lawan kita nggak ada kekuatannya ya, hanya Tuhan yang luar biasa yang membuat kita kuat, yang membuat kita segalanya kita mampu ya, dimampukan ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperbaiki mezbah kita ya, kita lakukan kehendak Tuhan, kita berdoa, kita hancurkan setiap lawan kita. Oke, Oma dan Opa ya, yuk sama-sama kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan untuk supaya api itu turun atas kehidupan kita ya, supaya kita bikin mezbah, memperbaiki mezbah kita, dan api Tuhan itu turun atas hidup kita. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Bapa di tempat ini, di Gunung Karmel ini, dulu Elia mengalahkan nabi-nabi Baal. Kami percaya, hal yang sama boleh terjadi pada setiap Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang dikasih Tuhan. Mereka akan tentukan, mereka akan menjadi pemenang ya, bahkan lebih dari pemenang, karena Engkau ada bersama mereka. Mereka mampu untuk mengalahkan setiap dewa-dewa, setiap apa yang mereka simpan di dalam kehidupan mereka yang mengganggu hubungan mereka dengan Tuhan. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan kekuatan ilahi, aku lepaskan damai sejahtera Allah, aku lepaskan kekuatan untuk boleh, Tuhan boleh Tuhan memperbaiki mezbah yang sudah runtuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh dikuatkan, kami boleh timbul menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oma dan Opa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman yang disampaikan menjadi rema buat setiap Oma dan Opa. Sekarang kita terus akan bernyanyi buat Tuhan. Ku menang, ku menang. Ayo tepuk tangannya lagi Oma Opa. Bersama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Lambaikan tangannya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik.
Oma Opa sudah menjadi umat yang lebih daripada pemenang, amin. Kita mau terus bernyanyi kalau kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Tepuk tangannya lagi yang luar biasa. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo lihat kiri kanannya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita percaya Oma dan Opa adalah umat yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus baik. Bersama katakan, kita lebih Dari pemenang, kita lebih dari pemenang. kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita Katakan lebih jika dari Allah, Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. sorak-sorai buat anak kita yang dahsyat. Shalom Oma, Opa, Bapak, Ibu. Shalom dimanapun berada. Semua diberkati Tuhan. Amin. Pasti kita menjadi umat yang berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang di tahun 2023. Haleluya. Puji Tuhan, Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara semua. Terus mengikuti ibadah UMAS. Minggu depan kita ketemu lagi dengan berkat yang berbeda. Haleluya. Terpuji Tuhan, kita ketemu kembali di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas Oke, mari Oma Opa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun kita berada. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini, kita satukan hati kita berdoa.
Tidak henti-hentinya ya Tuhan kami bersyukur kepadamu buat kasih anugerah kebaikan, kemurahan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini ya Tuhan, kami boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Pujian penyembahan yang membawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang membangun iman kami Tuhan untuk tetap kuat dan tegas di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu Bapa yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah semakin hari ya Tuhan Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat dan luar biasa. Agar dalam setiap pelayanan demi pelayanan dan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib Tuhan yang menyertai kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga mengangkat tangan kami ya Tuhan Yesus. Untuk setiap ya Tuhan Bapak rohani kami ya Tuhan, orang tua rohani kami Bapak yang Tuhan tempatkan atas kehidupan pelayanan dan juga di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo sebagai Tuhan Gembala sidang kami bersama Ibu Hermin ya Tuhan, kami menyerahkan kedua hamba-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Tudung perlindungan Allah sempurna buat kedua hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, kemanapun hamba-Mu melangkah, kami tahu ada tuntunan Tuhan. Bahkan hari-hari ini Tuhan akan pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk alat kemuliaan-Mu. Di era Pentakosta yang ketiga, di mana penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, Tuhan terus akan nyatakan mujizat kemurahan kemuliaan-Mu ya Tuhan atas pelayanan dan pengembalaannya baik di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Berkati keluarga dan keluarga besarnya Bapak, berkati pengembalaan dan pelayanannya Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami memberkati Tuhan untuk karyawan kami yang kami kasih dan kami hormati. Bapak Pendeta Kiki Haryadi dan juga Ibu Mervina ya Tuhan, bersama seluruh keluarga dan keluarga besarnya. Kami katakan mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau yang akan memagari, membentengi kehidupannya. Segala panah api si jahat dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pengembalaannya Tuhan akan terus bawa masuk dalam satu dimensi yang baru ya Tuhan. Dan kami akan melihat, rayon kami akan menuai jiwa-jiwa. Rayon kami akan menjadi berkat Tuhan. Bukan saja atas wilayah ini Tuhan, tapi atas kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami mengangkat tangan kami memberkati ya Tuhan Gembala Umas di tempat ini ya Tuhan. Kami memberkati Ibu Pendeta Hana ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Ibu yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Ibu yang melekatkan hatinya kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati hamba-Mu dengan kelimpahan. Kami percaya Tuhan umur panjang, kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan Tuhan atas kehidupannya. Bahkan bersama seluruh keluarga dan keluarga besarnya terus ada aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan hari-hari ini Tuhan akan terus menyatakan ya Tuhan sesuatu yang baru, hal-hal yang baru, perkara-perkara yang besar. Engkau bukakan hari-hari ini atas Ibu kasih kekasih kami ya Tuhan. Dan kami percaya dia berjalan tidak karena menjadi penat ya Tuhan, tidak menjadi lelah dan berlari tidak menjadi lesu. Tapi kami percaya Tuhan akan bawa Tuhan dia dalam satu dimensi yang jauh lebih lagi. Kami akan melihat Tuhan kapasitas manusia rohaninya akan semakin kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati Tuhan untuk setiap oma, opa dan para partisipan yang mengikuti ibadah ini. Kami katakan di antara mereka tidak ada yang terhilang. Setiap mereka yang mendengar, mereka yang melihat, bahkan yang tidak sengaja membuka Tuhan Yesus untuk Tuhan tayangan ini. Kami katakan mereka akan diubahkan, mereka akan mendapat sesuatu yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami katakan shalom bangsaku. Kami percaya bahwa hari-hari Tuhan sedang melakukan pergerakan yang luar biasa atas bangsa kami. Engkau yang akan membawa Tuhan satu penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Kami akan melihat lahirnya petobat-petobat baru di bangsa ini ya Tuhan. Bahkan kami menyerahkan ya Tuhan untuk masa depan bangsa ini. Khususnya ya Tuhan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan juru seluruh anggota ya Tuhan parlemen yang ada. Kami memberkati ya Tuhan, biarlah Tuhan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang Pancasilais, orang-orang yang berjiwa nasionalis, bahkan orang-orang yang hari-hari ini Tuhan penuh dengan toleransi, itu yang memimpin bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan Tuhan Yesus berkat atas bangsa kami. Kami katakan bangsa kami tidak mengalami resesi, bangsa kami tidak dikalahkan oleh pandemi, tapi kami percaya Indonesia akan pulih sempurna karena Engkau Allah bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu,
kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Yesus. Oma dan Opa, yuk kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan terima berkat yang daripada Bapa. Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Oma dan Opa. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, bahkan berkat kekuatan untuk menjadi lebih daripada pemenang boleh terjadi pada Oma, Opa, Bapak, Ibu, semua pemirsa yang saat ini mengikuti ibadah online kami hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.